Shalom pemirsa, bertemu kembali dalam Zona Mukjizat. Tamu saya kali ini di mana dia banyak sekali mengalami kekecewaan, sakit hati, bahkan sempat mengalami depresi, bahkan ingin bunuh diri. Lalu bagaimana dia bisa melewati semua halangan, rintangan yang ada di dalam kehidupannya, bahkan mengalami banyak sekali mukjizat di dalam kehidupannya. Ini dia, Della. Shalom Della. Shalom Kak. Wah, Della ini adalah salah satu jemaat dari GBI Keluarga Allah. Iya betul. Sudah berapa lama Della? Baru 1 tahun sih Kak. Baru 1 tahun. Iya. Boleh diceritakan dari awal beribadah di GBI KA ini? Kalau itu sih gini Kak. Jadi pada waktu itu sih memang bingung ya mau milih gereja di mana di Solo kan untuk sebagai tempat pengembalaanku ya Kak ya. Nah kebetulan pada waktu itu banyak ngalamin masalah, ceritanya kayak gitu. Sampai akhirnya ya seperti tadi Kakak bilang, ingin untuk bunuh diri kayak gitu kan Kak. Terus kemudian ada beberapa teman yang udah di gereja sini gitu. Kemudian aku penasaran lah untuk mencoba, kok kayaknya gerejanya gede banget gitu ya. Pada waktu dilihat pertama gitu kan Kak, kok kayaknya gerejanya gede banget di Solo. Coba masuk kan aku juga punya teman di situ gitu kan. Tapi juga omongan dari teman yang lain tuh bilang kalau kamu jangan di gereja di situ. Itu soalnya gerejanya tuh kayak isinya tuh cuma mujizat aja kayak gitu kan Kak. Terus aku penasaran dong, semakin penasaran. Temanku tuh bilang isinya cuma mujizat aja. Karena sejujurnya sih Kak, kalau mungkin hanya mujizat sih kayak ya mungkin udah banyak orang yang udah terima mengalami mujizat ya Kak. Tapi sebenarnya yang aku butuhkan tuh kayak firman Tuhan yang melimpah gitu loh Kak. Jadi kayak firman Tuhan yang selalu baru setiap. Apa yang membuat Della itu depresi? Kalau depresinya itu karena pada waktu itu sih papaku bangkrut Kak. Jadi papaku bangkrut, kemudian terus papaku meninggal secara mendadak seperti itu. Yang membuat aku sangat syok karena kebetulan aku anak tunggal juga, tidak punya saudara. Jadi dekat sama orang tua gitu Kak. Jadi kayak merasa kehilangan banget pada waktu itu karena berturut-turut kan. Jadi mulai dari keuangan bangkrut, terus papaku juga meninggal secara mendadak kayak gitu. Jadi kayak merasa kaget gitu. Jadi waktu itu saya depresi. Terus sampai ya mungkin pikirannya jadi pendek ya Kak, pengen bunuh diri kayak gitu sih Kak. Tapi untungnya Della dari keinginan itu akhirnya diurungkan ya. Ya puji Tuhan. Sampai akhirnya pada waktu itu boleh bergereja di sini. Jadi pada waktu itu juga salah satu teman saya itu saya telepon kan. Saya bilang, ini aku kayak mau bunuh diri, aku bilang gitu. Kamu ada ndak? Siapapun lah terserah kamu, teman gereja yang bisa doain aku malam ini juga. Aku bilang gitu. Aku masih ingat banget pada waktu itu tuh jam 11 atau 12 malam gitu kan. Terus habis itu sebentar Della gitu. Terus habis itu dia kasih nomor salah satu orang gereja di sini. Dia mendoakan aku, terus besoknya aku dilayani untuk konseling, terus sekalian pelepasan juga kayak gitu. Jadi aku kayak merasa ini rumahku gitu, di sini tuh rumahku gitu Kak. Karena ibaratnya kan kalau aku nggak ketemu orang-orang ini, gimana hidupku nggak bisa kayak sekarang gitu. Apa yang Della rasakan waktu pertama kali beribadah di GBI Keluarga Allah ini? Kalau yang pertama kali aku rasakan sih, jujur ya Kak, aku nih orang yang susah untuk nangis ya. Orang yang nggak tahu kenapa kayaknya menghadapi masalah sesulit apapun tuh kayak aku jarang nangis gitu loh. Tapi begitu aku masuk di gereja, itu kayak Tuhan tuh kayak datang ke aku dan air mataku tuh benar-benar nggak bisa berhenti. Bahkan biasanya kalau kita keluar air mata itu kan pas pujian penyembahan ya Kak ya. Tapi ini dari awal loh, pujian sukacita aja aku tepuk tangan sama nangis gitu. Itu yang nggak pernah aku lupa sih Kak. Jadi benar-benar merasakan sentuhan Roh Kudus dalam dirinya Della ya. Dan aku merasa kayak benar-benar gereja kita tuh banyak hadirat Tuhan sih. Banyak. Luar biasa sih Kak. Dan tadi kan Della bercerita bahwa
awalnya Dela itu kesini kan kepinginnya firman nih, haus akan firman. Iya betul. Gimana nih Dela? Udah dapet? Sangat dapat. Jadi tidak seperti yang apa ya dibicarakan teman-teman ya. Jadi kayak misalnya teman-teman tuh bilang, kamu gereja situ isinya cuman mujizat pasti gitu kan. Aku buktiin sendiri, ini Pak Obaja nih khotbahnya kok nggak ada mujizat ya gitu. Maksudnya kayak nggak nanti nggak ngomongin tentang Tuhan mujizat diberkati gitu, nggak ngomongin tentang mujizat Kak, tapi lebih ke firman yang benar-benar mengoreksi kehidupanku gitu loh. Gimana aku hidup berkenan di hadapan Tuhan, gimana supaya aku dapat perkenan Tuhan, seperti itu. Ya itu sesuai banget yang aku butuhkan, dan setiap bulan ini kan remanya selalu baru ya Kak. Itu sih aku merasa seneng banget. Terus perubahan apa selama Dela sudah beribadah di GBI Keluarga Allah ini? Kalau perubahannya ini Kak, dari persepuluhan ya mungkin ya, kalau aku boleh cerita. Jadi selama ini tuh kayak aku tuh nggak pernah, ya bukan nggak pernah sih, jarang untuk kasih persepuluhan gitu, karena aku kan pikirannya aku aja masih kurang gitu loh. Pada waktu ekonomi keluarga aku terpuruk kan Kak, karena aku harus merintis dari nol. Aku merasa bahwa kayaknya aku masih kurang nih, kalau persepuluhan ini nggak cukup gitu. Aku harus bayar hutang, harus tanggung jawab kehidupanku sendiri kan Kak. Karena kan aku hidup sendiri, siapa lagi yang mau istilahnya menanggung kan ketika aku kekurangan gitu. Jadi aku harus benar-benar bisa memanage keuanganku kayak gitu. Nah, tapi aku tuh nggak ngerti kenapa ya, firman Tuhan tuh selalu menjawab tepat seperti yang aku alamin gitu loh. Jadi pada saat itu aku kayak, aku kasih perpuluhan nggak ya, kayak masih bimbang kayak gitu loh Kak. Nah, kebetulan nih Pak Obaja pada waktu itu firman tentang perpuluhan. Pak Obaja tekankan kalau kita perpuluhan dari mungkin kita berkelebihan itu mungkin gampang ya. Tapi kalau kita perpuluhan dari pada saat kekurangan itu yang benar-benar kayak Tuhan tuh kayak melihat itu suatu effortnya kita loh Kak, istilahnya. Terus aku merasakan iya ndak ya, tapi aku sempat negosiasi sama Tuhan sih, jujur. Tuhan ini kalau tak kasih, kira-kira Tuhan besok bulan depan berkati aku enggak? Soalnya aku hanya punya ini Tuhan. Pada waktu itu gitu sih Kak. Aku jadi masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Tapi ditekankan lagi di firman minggu depan. Aneh banget sih pada waktu itu. Pak Obaja bilang, berani, berikan, berani kayak gitu tuh kan pada waktu itu. Ya udah, aku tanpa pikir panjang, aku kasih ke Tuhan. Yaudah Tuhan, aku merasa Tuhan kayak ajari aku dalam perkara kecil gitu loh Kak pada waktu itu kan. Dan luar biasa sih, aku tidak akan pernah lupa, katakanlah perpuluhanku dari jumlah 1 gitu kan ya Kak, perpuluhan paling kecil 1 gitu ya. Tapi di bulan-bulan berikutnya itu tuh aku perpuluhan selalu lebih dari 1. Jadi bulan berikutnya perpuluhanku jadi 2, bulan berikutnya perpuluhanku jadi 3, 4, 5, 6, 7, dan wow, gitu aku merasa kayak, Tuhan, kok Tuhan bisa pulihkan aku sampai luar biasa. Aku tidak bisa membayangkan ketika aku tidak merespon firman itu dengan tanggap, dengan mengambil tindakan dan cepat, kayaknya aku juga masih terpuruk perekonomianku. Jadi ini gitu. Ada mujizat di dalam perpuluhan ya. Ada mujizat sih. Dan aku yakin, percaya ya Kak, itu perpuluhan itu sangat penting sih. Dengan kita mengembalikan 1/10 milik Tuhan itu, kayak aku merasa ini memang harus gitu, wajib. Kalau dulu aku hanya menganggap alah itu cuman firman biasa gitu, tapi ini enggak, itu wajib sih. Dan Dela sudah membuktikan ya. Sendiri. Jadi pemirsa, pada saat situasi kita sedang di bawah pun ya, ketika kita punya hati yang rindu untuk membalas cinta kasih Tuhan, yang mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan, maka Tuhan pun juga memperhitungkan hati kita. Tuhan juga memperhitungkan effort kita ya. Bagaimana kita tuh benar-benar cinta sama Tuhan. Dan ini sudah terbukti pemirsa, bahwa Dela sudah membuktikannya. Bahkan dari memberikan dari perpuluhan, lewat kekurangan itu pun bahkan pekerjaannya diberkati, bahkan ditambah-tambahkan terus.
Wow, luar biasa. Lalu setelah mendapat mukjizat seperti ini gitu, Dela ingin seperti apa? Ya pada waktu itu sih saya sempat berpikiran sih Kak ya, karena mungkin banyak masalah di Solo ya Kak. Aku pengen meninggalkan kota Solo Kak pada waktu itu. Jadi aku berpikiran, Tuhan, Padahal pekerjaan sudah settle ya, sudah iya, sangat sudah diberkati. settle. Aku kok rasanya pengen move dari Solo aja ya gitu. Aku pengen mulai bener-bener kayak lingkungan yang baru, semua baru gitu, pertemanan yang baru gitu. Tanpa aku berpikir panjang ibadahku nanti seperti apa kayak gitu kan pada waktu itu sih. Jadi kepengen karena situasi yang baru aja, situasi yang baru, suasana yang baru, supaya aku bisa melupakan kesedihanku kan di Solo, karena aku sangat sedih banget ketika papaku meninggalkan aku secara mendadak. Ada kenangan-kenangan yang nggak bener. bisa dihilangin Betul, gitu ya. betul, pada waktu itu. Nah, kok kebetulan ya Tuhan kasih promosi pada waktu itu kan Kak, Promosi untuk naik grade ya. Pindah ke kota Kudus pada waktu Sesuai itu. dengan keinginan Sesuai ya? dengan keinginan, pindah ke kota Kudus. Jujur sih pada waktu itu saya berpikir gini Kak, aduh kalau aku pindah ke kota Kudus ibadahku gimana ya nanti ya. GBI Keluarga Allah kan nggak ada di Kudus ya Kak, adanya di Semarang kan. Iya. Pada waktu itu kan pikiranku, duh gimana ya Tuhan, pikir nanti aja deh, aku pikiranku gitu. Jadi karena tekad saya udah bulat kan Kak pada waktu itu. Terus 1 bulan sebelum pindah itu tuh saya malah ketemu sama keluarga rohani Kak, ceritanya gitu kan. Dan saya tuh tergabung dalam pelayanan di Praise and Worship di GBI Keluarga Allah ini, yang apa ya, setiap minggu tuh rasa-rasanya memang harus pulang gitu, harus pulang untuk latihan, untuk belajar lagu-lagu baru kayak gitu-gitu kan Kak. Cuman karena tahu pihak dari yang mengurusi untuk pelayanan itu tahu kalau saya jauh, itu mereka opsional sih Kak sebenarnya. Jadi kamu mau pulang sebulan sekali nggak apa-apa, seperti itu kan Kak. Tapi nggak tahu kenapa ya Kak, ini jadi saya pulang tuh bukan semata-mata karena hanya ingin pelayanan, enggak. Karena dari pihak yang untuk mengurus pelayanan sendiri itu mengatakan sebulan sekali nggak apa-apa gitu. Tapi seminggu sekali tuh saya pulang, kayak rasa-rasa tuh pengen kalau di kita kan hari Jumat tuh kan ada Miracle Night Worship kan Kak. Nah itu saya ikuti setiap hari Jumat, Sabtu ibadah spesial Sabtu, Minggu ibadah raya, saya ikuti dengan setia selama saya di Kudus. Jadi seminggu sekali saya paksa pulang. Iya, itu naik motor Kak. Naik motor sendirian. Perjalanan kurang lebih 4 jam Kak. Wow. Lewat hutan. Iya, lewat hutan Kak. Karena memang tidak ada jalan lain ya kalau naik motor. Kalau mungkin naik mobil bisa lewat tol. Itu ada rasa takut gak sih? Sangat. Khawatir. Sangat Kak. Karena saya memang penakut sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa kayak kecintaan sama Tuhan tuh ada kayak kekuatan gitu mungkin ya. Pada waktu saya di perjalanan itu saya meyakini aja kalau tujuanku kan pulang mau ibadah nih, pasti nanti Tuhan melindungi aku kok. Itu mungkin jujur capek, tapi setelah mendengar firman itu kayak apa ya, kayak seperti baru lagi, kayak seger gitu loh. Capeknya udah lupa. Hilang. Bahkan kalau sekarang nih kan Kak, sekarang tuh saya berpikir kok bisa ya sejauh itu ya, aduh jauh banget gitu. Tapi dulu tuh kayak mikir niat banget gitu ya. gitu sih Kak. Terus lalu bolak-balik itu berapa lama itu? Selama 5 bulan. 5 bulan. Iya. Jadi dari mulai dipindahkan ke Kudus itu bolak-balik terus ke Solo ya. Iya. Seminggu sekali selama 5 bulan. Selama 5 bulan. Dan saya belum pernah absen tuh Kak. Wow, luar biasa. Jadi selama seminggu sekali saya pulang, harus pulang. Ikut ibadah harus dari Jumat. Gitu. Oh, luar biasa. Lalu setelah itu saat ini Dela masih di posisi masih di Kudus atau sudah di Solo? Enggak Kak, saya udah pindah di Solo sekarang. Oh, pindah di Solo lagi. Iya. Tadi kan keinginannya kepengen keluar kota nih. Sudah keluar kota kok kembali lagi ke Solo nih. Itu jadi gini Kak, ceritanya pada waktu saya di Kudus
itu tuh saya apa ya, kayak orang merasa kayak lapar haus sama firman gitu loh Kak. Jadi rasanya tuh pengen ibadah tiap hari gitu, tapi tidak mungkin Tuhan, aku hanya bisa pulang Jumat. Sehingga hari Senin sampai hari Kamis tuh waktu setelah pulang kerja itu hanya saya pakai untuk kayak ngulang-ngulang firman dari YouTube, dari apa yang udah disampaikan Pak Obaja, Pak Jo, Bunita, itu tuh diulang-ulang terus. Karena diulang sekali aja saya tuh belum, jujur ada yang terlewat. Jadi saya ulang berkali-kali yang benar-benar tuh sampai merema gitu loh Kak, di kehidupanku gitu pada waktu itu sampai segitunya. Dan di hati kecil mulai bilang sama Tuhan, Tuhan kayaknya kok enak di Solo ya gitu. Jadi pada waktu awalnya pengennya jauh dari Solo, terus jadi kayak pengen kok pindah Solo lagi kayak gitu kan Kak pada waktu itu. Karena rindu oleh firman Tuhan. Bener banget. Supaya juga pelayanan juga dimudahkan, enggak capek gitu kan Kak. Terus dalam hati kecil saya Kak, jujur nih, ya berpikirnya gini, tapi ya enggak mungkin juga sih. Karena kan biasanya Kak kalau perpindahan dari satu kota ke kota lain itu minimal sih 2 tahun Kak. 2 tahun. Lah saya baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Pada waktu itu kan baru 5 bulan. Tuhan, ini baru bentar ini, nggak mungkin aku kalau ngomong sama atasan gitu kan. Aku takut juga kan Kak. Dikira mungkin aku tidak konsisten, apa pelin-pelan gitu. Takut aja sih. Seperti itu pikirannya atasan saya pada waktu itu. Terus Dela berdoa aja sama Tuhan. Hanya bisa berdoa. Berdoa aja sama Tuhan. Berkeluh kesah dengan Tuhan. Hanya memang bener, nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa effort apa-apa, berdoa aja sama Tuhan. Dan berdoa itu saya tiap pagi, setiap subuh aku berdoa Kak. Berdoa sampai doa puasa juga. Intinya, Tuhan aku pengen pindah Solo. Sekalipun tampaknya mustahil sih ya. Karena di Solo memang benar-benar sudah full dan tidak ada lowongan lagi. Tempat lagi tuh nggak ada gitu. Sampai saya tuh ada kepikiran cari-cari pekerjaan yang baru pada waktu itu Kak. Cuman kan masa mulai dari nol lagi, Tuhan udah bawa ke grade ini gitu kan, pikirannya pada waktu itu kan Kak. Yaudah, terus tiba-tiba nih Kak, tiba-tiba aja 1 bulan, 1 minggu sebelum bulan Desember ya, 1 minggu sebelum bulan Desember, atasan saya tuh ngomong sama saya, intinya gini, Dela, ini ada yang resign gitu, kamu mau nggak pindah ke Solo? Pada waktu itu saya kaget. Itu chat itu saya sampai baca tuh 5 kali ada Kak. Saya domblong gitu loh. Hah, ini bener? Kebetulan atau bentar, ini mimpi nggak ya? Aku berpikir seperti itu ya Kak ya. Ini mimpi nggak ya? Karena menurut pikiran saya itu nggak mungkin. Orang ini tuh sudah kerja tuh udah lebih dari 5 tahun Kak. Sudah lama. Dan untuk resign pun itu dia tidak ada basa-basi, intinya kayak tidak ada planning sebelumnya, tidak ada planning sebelumnya. Gitu ya. Jadi mendadak sekali. Sangat mendadak. Dan aku merasa ini Tuhan. Ini jawaban Tuhan. Ini Tuhan ini. Kalau nggak Tuhan nggak bisa. Benar. Ini memang benar-benar Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan jawab doaku pada waktu itu. Gitu sih Kak. Saat itu pun juga Dela akhirnya menerima ya, akhirnya kan saya ditanya lagi. Kamu mau nggak balik lagi ke Solo? Nggak apa-apa kan kamu balik lagi ke Solo ya dengan grade yang sama, tidak berubah, tidak turun gitu. Ya saya jawab mau banget, sangat mau gitu. Itu impian saya, itu tetesan air mata saya setiap pagi, setiap malam mau tidur. Itu keinginan saya gitu. Tadi kan Dela juga dikatakan pindah keluar kota ini kan juga masih ada rasa sakit hati, kan takut gitu ya, merasakan aduh sedih lagi, keinget papa. Terus waktu setelah kembali lagi ke Solo, rasa itu masih ada nggak? Puji Tuhan enggak. Puji Tuhan sudah tidak ada. Puji Tuhan. Ya karena mungkin gini ya Kak, hubunganku sudah dekat sama Tuhan ya. Jadi aku percaya bahwa setiap permasalahan yang aku alami pasti ada hal yang baik di belakangnya.
pasti ada maksud Tuhan dan semua tuh bukan kebetulan. Aku yakin itu sih. Jadi pikiranku pun ya Tuhan ubahkan sampai seperti ini. Yang dulu aku berpikir, aduh aku gak sanggup, aku besok gimana ke depan, tapi Tuhan bawa aku sejauh ini, ternyata aku bisa bersama Tuhan sampai di titik ini gitu. Dan gitu sih, rasa itu juga sudah hilang ya. Puji Tuhan sudah hilang. Wow, luar biasa. Gitu. Dan saat ini Della selain beribadah jadi jemaat keluarga Allah, Della juga ambil pelayanan ya. Iya, puji Tuhan Kak, saya mau melayani Tuhan juga di sini gitu. Pelayanan di Praise and Worship Kak. Praise and Worship. Iya. Ya. Betul. Oh, luar biasa. Della juga bergabung di Komsel ya tentunya. Oh iya, iya. Komsel. Boleh cerita sedikit tentang Komsel? Kalau itu kita sebenarnya persekutuan sih ya Kak, lebih tepatnya keluarga rohani kan ya. Persekutuan di situ bener-bener aku merasa lagi sudah tidak sendiri. Jadi aku mempunyai banyak teman ya Kak ya. Teman rohani yang ikut sepenanggungan dengan aku. Jadi kalau pada waktu dulu aku sebelum ketemu dengan keluarga rohani itu aku merasa bebanku nih sendiri nih, tak tanggung sendiri, tak rasain sendiri. Tapi saat mempunyai keluarga rohani itu aku merasa kayak aku bisa sharing dengan mereka dan mereka ikut mendoakan aku, ikut menguatkan. Itu bagiku sudah sangat cukup Bahkan juga mendukung dalam pertumbuhan iman ya. Betul banget ya. Jadi kayak semakin apa ya, yang tadi udah menggebu-gebu tambah punya keluarga rohani itu semakin sih rasanya tuh kayak susah untuk dijelaskan sih Kak. Oh, luar biasa. Mungkin ada pesan-pesan yang Della mau sampaikan dengan pemirsa? Ya, meyakini aja bahwa Tuhan tuh selalu baik ya dalam setiap kehidupan kita. Jadi apapun yang permasalahan kita alami, yakin aja Tuhan tuh selalu baik gitu. Dan Tuhan tuh Tuhan yang pasti. Dan permasalahan yang mungkin menurut kita mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil sih Kak. Dan itu mungkin hal yang simpel ya Kak. Mungkin sering kali kita dengar ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi saat kita mengalami sendiri, itu rasanya beda untuk menghayati kalimat itu sih. Gitu aja sih Kak. Tuhan itu sangat baik. Tuhan baik, luar biasa. Yesus baik. Oh, luar biasa Della kesaksiannya hari ini. Tentunya saya terberkati, tentunya pemirsa juga amat sangat terberkati dengan setiap kesaksiannya Della. Oh, luar biasa. Tuhan berkati. Terima kasih Della. Demikian pemirsa Zona Mukjizat kali ini. Dari pengalaman Della kita bisa belajar bahwa setiap permasalahan itu tidak akan membawa kita justru terpuruk, tetapi itu adalah alat Tuhan untuk membawa kita untuk bisa naik level yang lebih tinggi lagi. Untuk itu jangan pernah menyerah pemirsa, selalu datang ke rumah Tuhan, datang ke Pondok Daud, bergabung dengan Komsel, datang ke Miracle Night, dan juga beribadah. Selalu dekatkan diri kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan. Bertemu kembali dalam Zona Mukjizat berikutnya, tentunya dalam mukjizat-mukjizat yang lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati.